Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang pemberhentian atau pembatalan kelolosan pelamar CPNS, yang mana nanti teman-teman bisa saja diberhentikan atau dibatalkan dari kelolosan CPNS tersebut apabila terbukti melakukan kesalahan-kesalahan atau tidak memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan, baik itu diberhentikan secara hormat maupun secara tidak hormat. Berdasarkan peraturan BKN nomor 14 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil, di sana sudah diatur jelas teman-teman tentang pemberhentian calon PNS ini. Ada beberapa alasan atau faktor yang bisa menyebabkan pelamar CPNS tersebut diberhentikan. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar CPNS ini. Baik teman-teman, berikut adalah beberapa penyebab pelamar CPNS diberhentikan. Yang pertama yaitu tidak lulus pendidikan dan pelatihan. Nah, jadi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau yang disingkat dengan Latsar CPNS ini adalah syarat wajib yang harus diikuti oleh pelamar untuk kemudian diangkat menjadi PNS teman-teman. Jadi teman-teman harus lulus pendidikan dan pelatihan CPNS ini. Tujuan dari pelatihan dasar CPNS ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Pendidikan dan pelatihan dasar CPNS ini memadukan antara pelatihan klasikal dan non-klasikal teman-teman. Maksud dari pelatihan klasikal di sini adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, juga dilaksanakan dengan ketentuan peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa kegiatan peningkatan kesegaran jasmani. Kemudian pendidikan non-klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan di alam bebas, dan pelatihan jarak jauh. Nah, untuk Latsar CPNS tahun 2020 ini atau CPNS tahun 2019, karena sekarang masih dalam masa pandemi, maka kemungkinan Latsar CPNS ini akan dilakukan secara online teman-teman. Jadi teman-teman tunggu info lebih lanjut. Dan untuk sistem penilaian pelatihan dasar CPNS atau Latsar CPNS ini menggunakan persentase poin teman-teman, yang terdiri atas yang pertama yaitu sikap 10%, kemudian absensi kelas 40%, ujian 20%, dan aktualisasi 30%. Kemudian yang nomor 2, tidak sehat jasmani dan rohani. Nah, jadi sesuai aturan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu pasal 65, yang mewajibkan calon pegawai negeri sipil atau CPNS harus sehat jasmani dan rohani. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut, setiap peserta CPNS wajib hukumnya mengikuti uji kesehatan CPNS ini untuk terciptanya kinerja yang baik, dan harapannya nanti calon PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan jiwa yang sehat bisa lebih optimal dan lebih baik. Nah, jadi buat pelamar, apabila nanti setelah dilakukan pemeriksaan terbukti tidak sehat jasmani dan rohani, maka bisa saja pelamar tersebut diberhentikan dari calon PNS teman-teman. Dan itu semua tergantung dari hasil tes kesehatan dari dokter, dan juga tergantung dari kondisi tertentu dan jabatan tertentu dari tingkat keparahan tertentu. Terkait hasil uji kesehatan atau yang dikenal dengan HPK, ini ada 5 pernyataan teman-teman. Yang pertama yaitu memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu saja. Kemudian yang ketiga, memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan atau pekerjaan tertentu. Kemudian yang nomor 4, ditolak sementara untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan atau perawatan, dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan atau perawatan. Kemudian yang nomor 5, ditolak tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai pegawai negeri sipil. Nah, jadi untuk yang nomor 5 ini kemungkinan tidak akan lolos teman-teman. Kemudian hasil pengujian kesehatan atau HPK menjadi dasar pertimbangan pejabat berwenang dalam menentukan kebijakan kepegawaian bagi CPNS yang bersangkutan. Kemudian yang nomor 3, terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat. Nah, untuk yang nomor 3 ini tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan teman-teman. Contohnya seperti terbukti terlibat dalam kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati dari partai politik dan pelanggaran berat lainnya.
Kemudian ini adalah beberapa informasi yang harus teman-teman ketahui terkait penugasan dan hak gaji calon PNS. Kita lihat di sini. Yang pertama yaitu penugasan atau penempatan. Kita lihat yang A, calon PNS ditugaskan atau ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan. Kemudian yang B, calon PNS melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal mulai berlakunya surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Nah, jadi nanti teman-teman pelamar yang sudah dinyatakan lolos ini akan ditempatkan pada unit kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan teman-teman, sesuai dengan lokasi penempatan yang sudah teman-teman pilih. Kecuali untuk pelamar yang lulus dengan kode PL2 ini ditempatkan sesuai dengan unit kerja yang sudah ditentukan secara acak oleh BKN. Jadi teman-teman PL2 ini mau tidak mau harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BKN. Dan ini merupakan pengalaman baru dan juga tantangan baru bagi calon PNS karena nanti teman-teman akan bekerja di unit penempatan yang baru, suasana baru, dan juga rekan kerja yang baru teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa beradaptasi di sini. Dan calon PNS ini nanti akan melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal mulai berlakunya surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT. Jadi apabila nanti SPMT ini sudah terbit, maka teman-teman sudah mulai bekerja di unit kerja yang baru. SPMT ini beda dengan TMT teman-teman. Untuk SPMT ini adalah surat pernyataan melaksanakan tugas. Kemudian TMT ini adalah terhitung mulai tanggal. Kemudian yang nomor 2 yaitu gaji calon PNS. Kita lihat yang poin A. Hak atas gaji bagi calon PNS sebesar 80% dari gaji pokok PNS. Nah, jadi nanti dalam masa percobaan selama 1 tahun, teman-teman akan menerima gaji sebesar 80% dari gaji pokok teman-teman. Tapi ini hanya berlaku selama masa percobaan saja. Apabila nanti teman-teman sudah resmi diangkat menjadi PNS, maka teman-teman akan mendapat hak gaji secara utuh. Kemudian yang poin B, gaji calon PNS dibayarkan berdasarkan tanggal berlakunya SPMT. Nah, jadi nanti teman-teman akan mendapat hak gaji pertama berdasarkan tanggal berlakunya SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas. Kemudian yang C, tanggal berlakunya SPMT ditetapkan paling lambat 1 bulan sejak berlakunya keputusan pengangkatan calon PNS. Kemudian yang D, pejabat membuat daftar gaji mengajukan usul pembayaran gaji calon PNS yang bersangkutan paling lambat 2 bulan sejak dibuatnya SPMT. Kemudian yang nomor 3, calon PNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi PNS, maka masa kerjanya dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok. Nah, jadi buat teman-teman calon PNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi PNS, maka masa kerja tersebut dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok teman-teman. Baik teman-teman, itulah beberapa faktor atau alasan yang bisa menyebabkan pelamar diberhentikan dari calon PNS. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.